Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh Wilson. Terima kasih Wilson udah mampir kita dengan doa. Yang tidak hadir hari ini saya lihat di model kita. Kalau saya lihat di sini di kehadiran kita ada beberapa nih yang tidak hadir. Ada Stephanie, Cecil, kemana nih? Ada yang tahu? Terima kasih informasinya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu terkait dengan medan magnet dan gaya magnet. Kalau sebelumnya kita udah belajar gaya kolom atau listrik statis dengan listrik dinamis. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi medan magnet dan gaya magnet. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan medan magnet dan gaya magnet ini, saya punya sebuah gambar ini. Nah, di awal ini ada gambar kompas. Kalian tahu semua kompas digunakan untuk apa? Nah, itu magnet. Kemudian ini ada gambar kereta api. Nah, namanya kereta api Shinkansen. Ada yang tahu di mana ini kira-kira Shinkansen ini? Di Jepang, Pak. Oke, Jepang ya. Nah, kira-kira apakah menurut kalian prinsip kerja dari kereta api Shinkansen ini sama nggak dengan kereta api lain? Menurut saya magnet, Pak. Oke, Thomas, terima kasih jawabannya. Jadi ini betul, ini kereta api Shinkansen ini menerapkan prinsip dari kemagnetan ya, gaya magnet. Nah, ini contoh-contoh aplikasi dari magnet di dalam kehidupan, baik dalam teknologi ataupun yang sederhana, yang orang zaman dulu sudah lakukan. Nah, untuk hari ini sendiri kita akan mempelajari ya, tujuan pembelajaran itu yang pertama kita akan mengidentifikasi besaran-besaran dalam gaya magnet, kemudian yang kedua menentukan arah gaya magnet yang timbul pada muatan bergerak di sekitar medan magnet, kemudian yang ketiga itu adalah menghitung besar gaya magnet sesuai dengan data besaran yang diberikan. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya ada permasalahan nih, ada pertanyaan. Kira-kira menurut kalian kalau ada benda bermuatan bergerak pada medan magnet, bagaimana arah gaya magnet yang terjadi? Searahkah, berlawanankah, atau tegak lurus? Tegak lurus, Pak. Ada yang tahu? Oke, Vincent, tegak lurus katanya ya. Tegak lurus gayanya. Terima kasih Vincent. Nanti kita akan buktikan. Terus kira-kira apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya magnet gitu? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita akan melakukan virtual gaya magnet. Jadi nanti kalian silahkan akses LMS Moodle kita, terus kemudian akses di bagian medan dan gaya magnet. Di sana ada LKPD, kemudian juga link virtual lab-nya. Nah, yang ini saya bagian Moodle-nya di bagian medan magnet bawah dulu. Nah, ada bahan ajar juga ada, terus LKPD-nya, kemudian ada link virtual lab yang bisa nanti kalian akses untuk melakukan virtual lab ini. Itu kemudian lakukan praktikumnya selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit nanti kalian presentasikan sesuai dengan kelompok yang sudah saya share ya. Nah, selama 30 menit itu juga kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan juga di forum diskusi yang sudah saya sediakan di LMS yang ini ya, forum diskusi gaya magnet. Jadi silakan diisi atau dijawab di sini atau ditanyakan. Kemudian saya juga udah ada ngajuin pertanyaan di sini, silakan kalian juga menjawabnya. Ya, itu saja. 30 menit sudah berlalu ternyata. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari percobaan. Jadi pada kesempatan
kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum dari virtual lab kami dan hasilnya akan dijelaskan oleh Thomas Mani. Berdasarkan yang kami lakukan pada LKPD ini, kami mendapatkan jawaban kepada pertanyaan tujuan pembelajaran hari ini. Jawaban pertama bahwa gaya magnet dipengaruhi oleh medan magnet, muatan partikel, dan kecepatan partikel. Pertanyaan kedua, kami menemukan bahwa arah gaya magnet yang ditimbulkan itu tegak lurus terhadap arah muatan dan medan magnet sesuai kaidah tangan kanan atau perkalian cross. Sekian dari kami, Pak. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil eksperimennya. Nah, apa sih sebenarnya medan magnet? Kalau didefinisikan bahwa medan magnet pada suatu titik itu didefinisikan dalam bentuk gaya magnetnya yang dialami oleh sebuah partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V, seperti itu. Secara eksperimennya sudah kalian lakukan. Kemudian yang mempengaruhi besarnya gaya magnet, tadi kan ada muatan V sama B. Nah, karena V itu kecepatan vektor, B juga vektor, maka terus gaya juga vektor. Perkalian antara dua besaran vektor yang menghasilkan vektor itu kan cross ya. V cross B hasilnya kemana? Berarti harus tegak lurus antara V dan B. Nah, kemudian satuan dari medan magnet itu apa? Kalau kita tahu di sini satuan dari gaya itu Newton, Q itu Coulomb, V itu meter per detik ya. Sehingga satuan dari medan magnet itu bisa kita nyatakan atau bisa kita turunkan dari persamaan B sama dengan E per Q per T. Sehingga satuannya itu adalah Newton Coulomb kali meter per second, atau Coulomb per second kan ampere ya. Jadi bisa dinyatakan dengan Newton ampere kali meter, atau biasanya satuan ini disingkat jadi Tesla. Seperti itu. Satu Tesla itu nilainya 10⁴ Gauss. Karena biasanya dinyatakan juga dalam besaran lain yaitu Gauss ya. Jadi kesimpulannya hari ini pertama, yang menentukan besarnya gaya magnet itu ada 3 ya tadi. Yaitu apa aja? Besar muatan, kecepatan sama medan magnet, Pak. Medan magnet. Itu ya, itu yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua terkait dengan arah gaya magnet. Arah gaya magnetnya itu tadi kan selalu tegak lurus terhadap perkalian V dan cross B ya, hasil perkalian V dengan V cross B, atau mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi seperti itu kesimpulannya hari ini. Kemudian kita ada satu contoh soal, ini soal SBMPTN. Di sini soalnya katanya gini, sebuah muatan listrik besarnya 0,2 Coulomb bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik ke arah utara memasuki medan magnet 0,2 Tesla yang arahnya ke timur. Berapakah besar dan arah gaya magnet yang dialami muatan tersebut? Jadi besarnya 0,8 Newton, arahnya masuk ke bidang ya. Terus untuk soal latihannya kalian nanti kerjakan soal yang ada di Moodle ya, ada di sini nanti. Ini ada 4 soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Oke, jadi itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sih lintasan yang dibentuk oleh partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet ini. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Belum ada. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa diikuti? Bisa Pak, bisa dipahami dengan jelas Pak. Ya. Bisa Pak. Ya. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.